Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 9 April 2022 hanya di STP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Nana sampailah ke depan rumahnya Buana dan di sini juga dia sangat kaget melihat benar-benar para Buana mau menjodohkan Dewa sama Balia. Lalu di sini juga dia akan pergi ke jalan belakang untuk masuk ke rumahnya Buana. Tiba-tiba dia menginjak sesuatu dan di sini dia juga langsung bersembunyi karena si rombongan si Tony dia mendengar suara itu. Dia juga menuju ke tempat suara itu. Pas sampai ke tempat itu tidak ada apa-apa. Lalu Nana juga yang ada di persembunyian dia juga masih bersembunyi takut ketahuan sama si Tony. Lalu anak buahnya si Tony juga dan si Tony juga dia pergi dari tempat itu. Dan ada juga sudah anak buahnya si Tony pergi, dia juga langsung keluar dari persembunyiannya dan langsung menuju ke pintu belakang untuk masuk ke rumahnya Buana. Lalu di sisi lain terlihat di sini Lula sampailah ke rumahnya. Dia juga memanggil-manggil suaminya yaitu Pasha. Pas dia melihat kontrakannya si Alia Setri sudah buka, dia juga mau menuju ke sana. Tiba-tiba dari belakang Pasha memanggil dirinya. Lalu Pasha juga dia ngomong kepada Lula, "Kamu sudah pulang sayang," kata Pasha. Lalu Lula juga ngomong kepada Pasha, "Si Alia itu sudah pulang ya," kata Lula kepada Pasha. Singkat cerita di sini Pasha sama Lula juga pergi masuk ke rumahnya dan dia juga langsung makan di meja makan. Tiba-tiba Pasha dia menerima telepon dari Neta karena event besarnya ada masalah. Di sini juga Pasha juga sangat panik dan dia juga langsung menutup telepon. Dan di sisi lain si Alia Setri melihatkan gerak-geriknya Pasha. "Inilah kesempatan saya untuk bisa menolong Pasha untuk bisa saya masuk di perusahaannya Cahaya Nanda," kata batinnya si Alia Setri. Lalu Pasha juga dia pergi dari rumahnya untuk menuju ke event yang lagi ada masalah. Lalu si Alia Setri juga di sini dia juga langsung mengikuti Pasha yang pergi ke event dan dia juga dia naik ojek. Lalu di sisi lain di rumahnya Buana terlihat datanglah sebuah mobil box yang mengantarkan makanan untuk di acara pengajian di rumahnya Buana. Lalu di sisi lain Nana juga sudah masuk ke rumahnya Buana. Dia jalan pintu belakang dan ternyata alhamdulillah tidak dikunci pintu belakang itu. Lalu Nana juga langsung masuk. Lalu di sisi lain si Tony sama rombongannya dia dikagetkan dengan ada mobil yang masuk. Tiada lain itu adalah Pak Fajar. Pak Fajar juga turun dari mobilnya dan menghampiri si Tony. Lalu si Tony juga dia ngomong kepada Fajar, "Mendingan kamu pulang aja karena para Buana tidak mau kamu datang ke sini," kata si Tony kepada Fajar. Fajar juga di sini mau masuk karena saya diundang oleh Dewa. Pas dia mau masuk di sini anak Buana si Tony juga langsung menghadang dan terjadilah perkelahian antara Fajar sama anak buahnya si Tony. Di sini Fajar juga dikeroyok oleh anak buahnya si Tony. Dan di sisi lain terlihat di dalam rumahnya para Buana. Di sini juga pengajian juga sudah mau dimulai. Lalu terlihat di sini si Brokokoni sama si Lipia dia akan merencanakan yaitu dia akan mendekatkan Balia sama Pak Fajar karena suruhannya para Buana. Dia tidak sadar bahwa di sisi lain Nana yang sudah masuk ke rumahnya Buana, dia jalan pintu belakang, dia melihatin dalam batinnya dia ngomong, "Benar-benar Mama Farah sama Lipia dan si Brokokoni sekongkol dia akan menjodohkan Mas Dewa sama Lia," kata Nana dalam hatinya. Terlihat Dewa juga dia duduk di sampingannya Balia dan terlihat para Buana juga sangat senang karena Dewa duduk dengan Lia. Lalu di sisi lain para Buana juga dia pamitan kepada Neratu mau ada yang dibicarakan sama Neta. Dia juga pergi dari tempat itu. Lalu di sisi lain Pak Fajar dia ngomong dalam hatinya, "Saya harus buru-buru menyelesaikan anak buahnya si Tony. Saya harus buru-buru masuk sebelum pengajian dimulai," kata Pak Fajar. Singkat cerita di sini Pak Fajar juga habis-habisan dia menghajar anak buahnya si Tony dan anak buahnya si Tony juga 6 puyak semua dikalahkan oleh Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga langsung masuk ke dalam. Yang di dalam rumah di sini sangat kaget karena Pak Fajar tiba-tiba datang dan dia juga mengucapkan salam. Lalu Balia juga langsung menengok, dia juga sangat kaget dan senang.
Lalu terlihat dewa juga dia menengok ke belakang dan dalam hatinya dewa ngomong, "Kebenaran kamu cepat datang Fajar," kata dewa dalam hatinya. Lalu terlihat Malia juga langsung berdiri, langsung dia memeluk dan memegang Pak Fajar. "Saya senang Mas Fajar kesini," kata Malia sambil tersenyum. Lalu di sisi lain para buana yang lagi ngobrol sama Neta tiba-tiba dia menerima WA dari si Livia. Lalu di sini para buana juga dia sangat kaget karena menerima WA dari si Livia bahwa Fajar sudah ada di tengah rumah. Dia juga ikut pengajian. Lalu para buana juga langsung menuju ke terang rumah. Pas dia melihat Fajar dia tidak sadar bahwa di depan itu dia pakojot kakinya sama Amal. Lalu dia juga nampuyak di kursi. Dia juga sangat kesakitan. Lalu Pak Fajar juga dia cuman tersenyum aja melihat para buana dia nyuksruk di kursi karena kakinya pakojok sama Amal. Lalu di sini pas para buana mau ngomong tiba-tiba Ustaz juga dimulai pengajian itu dan Neratu ngomong kepada para buana, "Kamu kenapa berdiri aja para kesini? Pengajiannya sudah mau dimulai," kata Neratu sambil marah kepada para buana. Di sini para buana juga langsung dia juga menuju ke dekatnya Neratu dan dia juga langsung duduk di dekatnya Neratu. Lalu dia juga pas duduk dia melihatin Pak Fajar sama Malia semakin mesra. Lalu di sisi lain terlihat di sini di luar di sini di eventnya Pasha juga di sini sampailah ke tempat itu dan terlihat kliennya juga sangat marah kepada Pasha. "Pokoknya ini harus tanggung jawab, harus cepat-cepat dibenarkan genset ini. Kalau enggak kamu cepat telepon Fajar," kata kliennya Pasha. Lalu Pasha juga mengambil HP. Dia juga langsung menelepon Pak Fajar, tapi teleponnya Pak Fajar tidak aktif dan di sini Pasha juga sangat panik. Enggak lama kemudian datanglah si Alia si Ledatel. Lalu si Alia si Atul juga dia ngomong kepada Pasha, "Ada apa kamu kayak panik?" kata si Alia si Ledatel. Lalu Pasha juga dia menceritakan semuanya kepada si Alia si Ledatel. Lalu si Alia juga dia di sini dia dibikin kesempatan, "Saya bisa menolong kamu, saya punya teman yang bisa memperbaiki genset. Tapi kamu tolong juga saya harus bisa kerja di perusahaan kamu," kata si Alia si Ledatel. Tadinya Pasha juga dia tidak mau menerima si Alia si Atul dan si Alia si Atul juga di sini dia juga pamitan kepada Pasha mau pergi. Dan pas dia mau pergi si Alia si Atul dan Pasha juga langsung memanggil lagi si Alia si Atul dan Pasha juga menuruti apa maunya si Alia si Atul untuk kerja di perusahaannya dia. Singkat cerita, di sini si Alia si Atul juga dia mengasihkan nomor telepon bengkel yang suka memperbaiki genset. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 9 April 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata yang balelo, lobati soledat karena Mimin terus kabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya robbal alamin. Terima kasih.